5 skenario mengerikan andai semua pemain keturunan mau bela timnas Indonesia. Nomor 1 diisi penyerang mematikan. Sebanyak 5 skenario mengerikan andaikan semua pemain keturunan mau membela timnas Indonesia akan diulas admin. Seperti diketahui, PSSI tengah gencar mencari pemain-pemain keturunan potensial untuk membela timnas Indonesia. Langkah tersebut tak lepas dari timnas Indonesia yang lolos ke putaran final Piala Asia 2023 yang akan digelar pada Januari 2024. Bertanding di level Asia, membuat timnas Indonesia membutuhkan tambahan amunisi yang mumpuni. Terlebih, anak asuh Shin Tae-yong juga tergabung ke dalam grup yang sangat berat, yakni bersama Vietnam, Irak, dan juga Jepang. Jika menilik skuad timnas Indonesia senior saat ini, sejatinya sudah cukup baik dengan kombinasi pemain lokal dan naturalisasi. Namun, jika PSSI berhasil mendatangkan pemain-pemain keturunan lain untuk dinaturalisasi, starting line up skuad Garuda dapat menjadi full pemain keturunan sehingga berpotensi menguatkan kualitas skuad Garuda. Berikut 5 skenario mengerikan andaikan semua pemain keturunan mau bela timnas Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, Indonesia memiliki banyak penjaga gawang mumpuni seperti Hernando Ari dan Nadeo Argawinata. Akan tetapi, jika ditambah dengan kiper keturunan yang lebih berpengalaman, timnas Indonesia dapat lebih mengerikan. Di posisi ini, ada nama kiper anyar Inter Milan, Emil Audero Mulyadi. Kiper kelahiran Mataram itu telah memiliki pengalaman yang luar biasa di Serie A Italia. Kemampuannya ini tentu akan dapat bermanfaat untuk timnas Indonesia. Selain Emil, ada pula penjaga gawang Panathinaikos B, Cyrus Margono. Pemain muda itu saat ini masih memiliki 2 kewarganegaraan, yakni Amerika Serikat dan Indonesia. Di posisi bek tengah, saat ini Indonesia juga telah memiliki pemain naturalisasi, yakni Jordi Amat. Terbaru, PSSI juga mulai mengurus proses naturalisasi pemain asal tim Venezia, Jay Itzes. Indonesia juga masih memiliki pemain keturunan lain di posisi tersebut, yakni Mes Hilgers. Jika pemain asal FC Twente itu juga dinaturalisasi, maka kedalaman skuad Garuda di sektor bek tengah akan sangat mumpuni. Di posisi bek sayap kanan, timnas Indonesia memang telah memiliki Asnawi Mangkualam yang sangat tangguh. Di sisi lain, timnas Indonesia juga memiliki Sandy Walsh yang memiliki pengalaman mentereng di Liga Belgia. Namun, posisi bek kanan akan semakin kuat jika timnas Indonesia menaturalisasi Kevin Dix. Pemain berdarah Maluku itu dikabarkan telah bersedia membela timnas Indonesia. Hanya saja, belum ada tindak lanjut dari PSSI. Beralih ke bek kiri, timnas Indonesia juga memiliki Pratama Arhan yang tampil luar biasa dengan lemparan ke dalam jarak jauhnya. Namun, jika menilik pemain keturunan, Shane Patinama akan menjadi sosok yang sangat pas. Pemain Viking FK yang baru dinaturalisasi Januari lalu itu telah bermain di laga menghadapi Argentina. Hanya tinggal masalah jam terbang saja agar Shane Patinama menampilkan performa terbaiknya. Di lini tengah, Indonesia telah memiliki beberapa nama pemain naturalisasi seperti Mark Klok dan juga Ivar Jenner. Kedua pemain ini tampil luar biasa selama membela Merah Putih di beberapa pertandingan. Meski begitu, kedalaman skuad Indonesia tentu akan lebih mengerikan jika ada pemain keturunan lain yang masuk. Di antaranya adalah rekrutan anyar AC Milan, Tijani Reijers. Sayangnya, Reijers telah membela skuad timnas Belanda. Sebagai pengganti Reijers, Indonesia masih memiliki Tom Haye. Pemain asal klub Heerenveen ini merupakan rekan Sandy Walsh di timnas Belanda U17. Desas-desus Tom akan dinaturalisasi juga mulai merebak di kalangan pencinta sepak bola tanah air.
Di posisi penyerang, timnas Indonesia telah memiliki striker muda asal ADO Den Haag, Rafael Struijk. Penampilannya bersama timnas senior dan U23 pun sangat baik sejauh ini. Akan tetapi, Indonesia tidak bisa hanya bergantung pada satu penyerang. Oleh karena itu, nama Ragnar Oratmangoen dan Ilyas Alhaf dapat menjadi tambahan untuk skuad Garuda. Ragnar Oratmangoen sejatinya pernah direkomendasikan Shin Tae-yong. Namun entah mengapa, dirinya gagal dinaturalisasi. Di sisi lain, Ilyas Alhaf juga menarik perhatian saat membawa bendera Indonesia di perayaan Almere City yang promosi ke Eredivisie. Saat ditanya terkait kemungkinan membela Indonesia, penyerang sayap keturunan Indonesia Maroko itu juga tidak menolak. Bek timnas Filipina sebut timnas Indonesia wakil Asia Tenggara terbaik, soroti Jordi Amat. Charlie de Murga menyebut timnas Indonesia sebagai wakil Asia Tenggara terbaik di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bek Barito Putra itu lalu menyoroti Jordi Amat yang pernah menjadi rekan setimnya di Johor Darul Ta'zim, JDT. Timnas Filipina menjadi salah satu lawan timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bentrokan pertama kedua negara akan terjadi pada pertandingan kedua grup F, 21 November 2023, di Manila. De Murga amat mewaspadai timnas Indonesia yang menjadi calon lawan timnya. Bahkan, ia tak ragu menyebut skuad Garuda sebagai wakil Asia Tenggara terkuat. Sejak saya datang ke sini, timnas Indonesia mungkin memiliki tim terbaik di Asia Tenggara. Mereka punya pemain top, kata De Murga. Secara khusus, bek berusia 34 tahun itu menyorot Jordi yang menjadi palang pintu timnas Indonesia. Untuk diketahui, De Murga pernah menjadi rekan setim pemain berdarah Spanyol itu kala masih berseragam JDT pada musim 2022. Namun, Jordi tidak ikut membela timnas Indonesia pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Jelang menghadapi Brunei Darussalam, namanya dicoret lantaran masih mengalami cedera. Tak hanya para punggawa naturalisasi, De Murga menyebut seluruh pemain lokal timnas Indonesia patut diwaspadai. Ia terkejut dengan kualitas para pemain Indonesia yang dilihat selama merumput di Liga 1 2023 hingga 2024. Seperti mantan rekan setim sekaligus teman saya Jordi Amat, di mana memberi kontribusi banyak untuk tim, dan juga beberapa pemain naturalisasi, dan beberapa pemain lokal hebat yang musim ini cukup mengejutkan saya, papar De Murga. Kami tahu Vietnam dan Indonesia adalah tim kuat, tapi kami percaya diri untuk memperoleh sesuatu yang positif untuk memulai di tempat yang benar pada kualifikasi nanti, tukas pemain berdarah Spanyol itu. Seperti yang saya katakan, sepak bola Indonesia sangat mengejutkan saya. Mereka punya banyak pemain lokal dan banyak sekali pilihan. Saya pikir pelatih Indonesia akan menentukan skuad yang tepat karena dia punya banyak opsi, pungkasnya.